Ditambah lagi guys, ada nih sebuah pernyataan yang sangat-sangat fenomenal yang dilontarkan oleh Mona Fandey, yaitu sebuah kalimat yang berbunyi, "Aku nggak akan mati." Sambil dirinya tuh tersenyum lebar ke arah kamera seperti nggak berdosa sama sekali loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys buat kalian yang sudah mampir ke channel aku. Guys, aku ada sebuah kasus yang menurutku menarik banget untuk kita bahas malam ini. Jadi kasus kriminal kali ini tuh berasal dari negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia, yang melibatkan seorang wanita bernama Mona Fandey. Dimana guys, wanita tersebut tuh tega membunuh kliennya sendiri dengan cara yang sangat kejam. Dan kalau kalian tahu guys, kisah kriminal yang ia lakukan itu sangat melegenda di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara. Dan saking seremnya kisah kriminal yang dilakukan oleh Mona Fandey ini, kisahnya tuh bahkan juga menginspirasi sebuah film horor berjudul Polong di tahun 2026 ini guys. Penasaran kalian dengan kisah lengkapnya? So guys, daripada lama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Pada awalnya guys, nama Mona Fandey ini bukanlah nama sejak lahir. Terlahir dengan nama Nur Maznah Ismail, Mona Fandey ini diketahui lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1956 di Kangar, Malaysia. Tidak ada begitu banyak informasi terkait masa kecil dari Mona Fandey ini, tapi yang jelas guys, ada sumber yang menyebutkan kalau di masa kecilnya ia tuh memang cukup berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Mona ini tuh masih kecil guys, dia tuh ingin sekali menjadi artis yang terkenal, serta ia pun juga memiliki keinginan untuk menjadi orang yang kaya raya. Dan di masa kecilnya juga lah, ia tuh udah tertarik dengan dunia seni, terutama seni tari dan juga menyanyi guys. Bahkan guys, ketika dirinya tuh masih sangat muda, ia juga pernah menjalankan pekerjaannya sebagai penari balet air, yang dimana pada saat itu pekerjaannya ini dianggap sangatlah unik. Selain itu guys, Mona ini tuh juga pernah menyanyi di perkotaan loh guys. Dan karena hal tersebut guys, maka yang gak heran kalau hal tersebut tuh membuat dirinya lebih familiar lagi dengan gemerlapnya dunia perkotaan dan juga dunia malam. Long story short, Mona Fandey pun akhirnya mulai beranjak dewasa. Dan di masa inilah keinginannya untuk menjadi artis yang terkenal makin menjadi-jadi lagi. Setelah dirinya tuh merasa kalau kemampuannya tuh udah cukup mumpuni, tidak lama setelahnya guys, Mona pun akhirnya mulai terjun ke dunia hiburan. Dan di satu juga lah dirinya tuh kayak memperkenalkan dirinya sebagai penyanyi pop modern dengan menggunakan nama panggung sebagai Mona Fandey. Nama Mona sendiri tuh memberikan kesan internasional dan juga elegan. Sementara untuk Fandey ini tuh kayak memberikan citranya sebagai artis yang unik gitu loh guys. Jadi dia tuh kayak berpikir dengan menggunakan nama panggung sebagai Mona Fandey, kayaknya tuh dia bisa melejit lah menjadi seorang artis, apalagi dia menggunakan nama yang keren dibanding nama aslinya yang Nur Maznah tadi itu loh guys. Pikir dari Mona Fandey pada saat itu. Setelah dirinya tuh terjun ke dunia hiburan yang sangat ia impikan, pada awalnya guys, karir yang ia bangun tersebut tuh terasa sangat berat. Pada saat itu guys, dirinya tuh memulai benar-benar dari nol guys, tanpa adanya koneksi orang dalam. Bukan hanya karirnya yang terasa berat, kehidupan percintaan dari Mona Fandey pun juga sangatlah suram guys. Karena ia tuh diketahui pernah menikah beberapa kali dan semuanya berujung pada perceraian. Hingga pada akhirnya guys, pada saat Mona ini tuh hendak bangkit kembali, di saat itulah ia pun akhirnya bertemu dengan seorang pria yang menjadi suami ketiganya, dan dia tuh bernama Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman. Berbeda dengan suami-suaminya yang terdahulu guys, nyatanya si suaminya ketiganya ini tuh merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Sehingga hal tersebut membuat Mona Fandey kayak gampang gitu loh guys dalam menjalankan karirnya. Apalagi suaminya itu merupakan sosok orang yang bertanggung jawab dan dirinya juga bersedia guys untuk mengeluarkan uangnya demi karir sang istrinya. Jadi dirinya tuh bukan mukondo ya guys, karena kan suaminya ini tuh merupakan sosok pengusaha kaya raya kan. Dan pada tahun 1987 guys, ketika Mona Fandey ini tuh karirnya lagi berkembang, ia pun pada akhirnya merilis album popnya berjudul Diana. Namun guys, sayang sekali usahanya kali ini bisa dianggap gagal guys. Meskipun dirinya tuh udah berjuang keras untuk membuat namanya bersinar lagi, tetapi sayangnya guys, nama Mona Fandey ini kian lama kian meredup. Mungkin karena pada saat itu dirinya tuh gak bisa bersaing lagi dengan para artis pendatang baru. Sedangkan guys, di tengah-tengah karir si Mona Fandey yang kian lama kian meredup, ia pun pada suatu hari mulai berpikir tuh guys bersama dengan suaminya, kira-kira pekerjaan apa yang bisa kita lakukan supaya kita tuh mendapatkan uang yang banyak. Karena kan seperti yang kita tahu guys, Mona Fandey ini tuh merupakan sosok yang ingin menjadi sosok orang yang kaya kan. Pokoknya dia tuh bener-bener benci lah guys hidup dengan kemiskinan. Pokoknya guys, yang ada di pikiran Mona pada saat itu adalah ia ingin menjadi orang yang kaya raya. Ia ingin memiliki rumah yang megah dan juga mobil yang mewah. Hingga pada akhirnya semua mimpinya tersebut tuh berhasil ia wujudkan dong. Namun bukan dari karir keartisannya guys, melainkan dari karir perdukunan yang ia jalani. Nah jadi guys, ketika karir dari Mona Fandey di dunia artisnya kian lama kian meredup,
Di saat itulah ia pun bersama dengan suaminya akhirnya memutuskan untuk menjalani sebuah praktik spiritual dan juga praktik perdukunan, namun dengan penampilannya yang penuh mewah gitu loh guys, supaya auranya tuh makin kayak terpancar. Jadi dirinya tuh kayak membuat dirinya seolah-olah menjadi sosok dukun yang bisa dipercaya gitu loh guys. Selama dirinya tuh memperkenalkan dirinya sebagai dukun, inilah Mona Fandey dengan bangganya memperkenalkan dirinya memiliki kemampuan supranatural. Dan ia pun juga dengan pede guys mengatakan kalau dirinya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Sehingga dari sinilah praktik perdukunan yang dijalani oleh Mona Fandey akhirnya dimulai guys. Selama Mona Fandey ini menjalani profesinya sebagai seorang dukun, tidak ada yang menyangka guys, ternyata di saat itulah karirnya sebagai dukun ini makin lama makin meroket dong, jika dibandingkan dengan dunia artis yang sebelumnya ia telah jalani. Perlahan tapi pasti guys, Mona Fandey kemudian mulai dikenal luas. Hingga pada akhirnya dirinya tuh berhasil guys mendapatkan berbagai klien, di mana mereka tuh merupakan orang-orang yang dari kalangan elit, termasuk para pengusaha, pejabat, artis, dan bahkan juga politikus. Jadi pada saat itu para klien yang datang ke rumahnya tuh memiliki tujuan yang berbeda-beda guys. Dan kok ya kebetulan guys, pada saat mereka tuh mendatangi rumah si Mona, mereka tuh merasa cocok dengan bantuan si Mona ini. Jadi kebanyakan dari mereka keinginannya tuh terkabul gitu loh guys atas bantuan dari si Mona. Sehingga guys, hal itulah yang akhirnya membuat nama dari Mona Fandey kian dikenal lagi. Karena jumlah klien dari Mona yang kian lama kian banyak, serta kebanyakan dari mereka merupakan kalangan-kalangan atas. Makanya nggak heran guys kalau cuan dari si Mona ini sangatlah banyak jumlahnya. Bahkan ya guys, saking banyaknya cuan yang berhasil ia dapatkan, ia tuh bisa loh guys hidup dengan penuh kemewahan. Ia pun juga diketahui memiliki rumah yang sangat megah dan juga mobil mewah yang selama ini ia impikan, dan hartanya benar-benar tersebar di mana-mana guys. Dan keberhasilan yang ia dapatkan tersebut tuh memang tidaklah luput dari bantuan dari suaminya sendiri dan juga satu asistennya yang bernama Juraimi Hussein. Jadi bisa bilang guys, mereka tuh secara kompak saling membantu satu sama lain. Namun siapa yang akan mengira guys, jika praktik perdukunan yang dijalani oleh Mona Fandey ini sebuah pekerjaan yang mengantarkan dirinya menggapai semua kemewahan yang berhasil ia dapatkan, pada akhirnya ternyata malah membawa dirinya menuju ke sebuah tindakan kriminal. Jadi guys, selama si Mona ini tuh menjalani praktik perdukunannya, rupanya hal tersebut tuh membuat dirinya kayak makin rakus lagi gitu loh guys. Hingga pada akhirnya membuat dirinya tuh nekat melakukan tindakan pembunuhan terhadap kliennya sendiri. Nah, kliennya pada saat itu guys merupakan seorang politikus yang ingin meningkatkan karirnya. Namun, alih-alih mendapatkan bantuan dari Mona Fandey, kliennya tersebut justru malah mendapatkan nasib yang sangat buruk. Karena dirinya tuh tidak hanya menjadi korban penipuan guys, melainkan ia juga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh si Mona Fandey. Dan lantas, seperti apakah kisah kriminal yang dilakukan oleh Mona Fandey ini? Nah jadi guys, pada tahun 1993, seperti biasa guys, di hari itu Mona Fandey ini tuh kayak kedatangan salah satu kliennya. Kliennya tersebut merupakan seorang pria bernama Mazlan Idris, yang juga merupakan seorang politisi yang berasal dari Pahang, Malaysia. Faktanya guys, kedatangan dari Mazlan pada saat itu ternyata bukanlah kunjungan yang pertama kalinya loh. Karena memang Mazlan ini tuh udah beberapa kali minta bantuan kepada Mona Fandey. Dan kok ya semua keinginannya pada saat itu bisa dikabulkan melalui bantuan dari Mona ini. Nah, karena si Mazlan ini tuh udah ngebuktiin kalau bantuan dari Mona Fandey benar-benar manjur. Lagi dan lagi, ia pun akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Mona Fandey. Dengan harapan yang sama guys, supaya keinginannya bisa terwujud lagi. Dan setelah si Mazlan ini tuh tiba di kediaman Mona Fandey, seperti biasa guys, ia pun akhirnya menjalani sebuah ritual perdukunan. Ia pun pada saat itu berbaring seperti biasa dan tanpa kecurigaan apapun. Namun guys, siapa yang menyangka kali ini endingnya benar-benar berbeda. Bukannya sebuah impian Mazlan yang pada akhirnya terwujud, melainkan sebuah aksi kejahatan yang dilakukan oleh Mona Fandey yang sama sekali nggak pernah ia bayangkan dong. Karena guys, pada saat si Mazlan itu tengah terbaring dengan mata yang tertutup, disitulah guys, tiba-tiba aja tanpa aba-aba si Mona Fandey malah melakukan aksi kriminalnya dengan cara membunuh Mazlan dengan cara yang sangat kejam, tentunya dengan dibantu oleh suaminya dan juga satu asistennya tadi. Setelah mereka tuh berhasil menghabisi kliennya itu, para pelaku itu pun guys juga dengan nekat memotong tubuhnya, hingga akhirnya mereka dengan sepakat menguburkan jasadnya di sebuah kuburan yang terletak di sekitar rumah.
Nah, setelah si Mazlan ini tuh udah meninggal, pastinya nggak ada kabar sama sekali kan tentang si Mazlan ini. Dan di masa-masa inilah keluarga dari Mazlan tentunya merasa sangat khawatir. Di mana kira-kira Mazlan ini berada? Kok nggak ada kabar sama sekali? Hingga setelah ditunggu-tunggu, si Mazlan ternyata juga sama sekali nggak ada kabar. Pada akhirnya guys, pihak keluarga dari Mazlan akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga pada akhirnya pencarian terhadap Mazlan dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Setelah pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan secara menyeluruh guys, di saat itulah guys, pada akhirnya sebuah bukti yang kuat akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian. Mulai dari transaksi keuangan si Mazlan dengan jumlah nominal yang sangat besar, lalu ada juga komunikasi terakhirnya dengan seorang dukun yang tak lain dan tak bukan merupakan Mona Fande. Dari bukti tersebut, pihak kepolisian akhirnya juga bertanya kepada pihak keluarga si Mazlan, dan dari situlah pihak keluarga dari Mazlan kemudian memberikan keterangan kepada pihak kepolisian pada saat itu, di mana mereka tuh mengaku guys kalau si Mazlan ini memang diketahui seringkali bepergian ke tempat si Mona Fande. Dan dari hasil investigasi yang dilakukan pada saat itu, tanpa berlama-lama lagi guys, akhirnya pihak kepolisian setempat mulai mendatangi rumah dari Mona Fande. Hingga pada akhirnya mereka pun juga melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Ketika pihak kepolisian setempat pada saat itu melakukan penggeledahan di rumah itu, mereka pun dikejutkan dengan sebuah penemuan yang sangat-sangat mengerikan dong. Mulai dari sebuah kuburan yang udah dicor yang di dalamnya ternyata terdapat bagian-bagian tubuh manusia. Hingga mereka pun juga menemukan barang bukti yang kuat berupa barang-barang pribadi milik dari si Mazlan Idris. Dari sinilah pihak kepolisian akhirnya mulai menyadari guys kalau potongan-potongan tubuh yang mereka temukan tadi merupakan milik dari si Mazlan tadi. Hingga pada akhirnya guys, penemuan tersebut tuh nggak bisa membuat si Mona, suaminya dan juga asistennya berkutik lagi. Hingga kasus yang menimpa Mazlan Idris pada akhirnya diubah menjadi sebuah kasus pembunuhan dengan cara yang sangat kejam. Setelah Mona Fande, Afandi, dan juga si Juraimi tadi itu ditangkap oleh pihak kepolisian, proses persidangan pun akhirnya diadakan guys pada pertengahan tahun 1990-an. Dari persidangan itulah, semua modus yang dilakukan oleh ketiga pelaku akhirnya terungkap juga, termasuk pembunuhan yang telah mereka lakukan kepada Mazlan Idris dengan cara yang sangat kejam tadi. Di saat itulah, mulai terbongkar guys kalau mereka tadi itu membunuh si Mazlan dengan menggunakan kapak. Dan bahkan setelah itu mereka juga dengan tega memotong tubuh dari Mazlan supaya kejahatan mereka itu bisa mereka sembunyikan. Dalam persidangan yang saat itu sedang berlangsung, ketiga pelaku pada akhirnya didakwa atas beberapa tuduhan, mulai dari pembunuhan berencana, terus juga mutilasi mayat, dan juga pembuangan bukti kejahatan. Persidangan atas kejahatan yang dilakukan oleh Mona Fande pada saat itu benar-benar menyita perhatian publik guys. Apalagi korbannya pada saat itu bukanlah orang yang biasa. Serta pembunuhan yang telah ia lakukan benar-benar sangat sadis dan juga sangat kejam. Dan guys, yang bikin kasus satu ini tuh makin heboh lagi adalah ketika Mona Fande ini tuh pada saat persidangan malah kayak tersenyum lebar dan ia tuh kayak sama sekali gak menunjukkan penyesalan apapun. Padahal dirinya tuh udah melakukan tindakan yang sangat gila kan. Waduh, gila banget ya guys. Dia udah melakukan tindakan kriminal sekejam itu, namun ia masih bisa bersikap seperti itu loh. The real orang gila sih ini. Nah, setelah melihat perilakunya yang seperti itu, media setempat bahkan menyebut si Mona Fande sebagai manusia berhati dingin guys. Ditambah lagi guys, ada nih sebuah pernyataan yang sangat-sangat fenomenal yang dilontarkan oleh Mona Fande, yaitu sebuah kalimat yang berbunyi, "Aku nggak akan mati." Sambil dirinya tuh tersenyum lebar ke arah kamera seperti nggak berdosa sama sekali loh. Dan atas ucapannya yang sombong itulah, makanya nggak heran guys kalau pernyataan tersebut tuh sangat melekat dengan kasus kejahatan yang ia lakukan. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, para terdakwa pada akhirnya didakwa atas kasus pembunuhan berencana guys, dengan motif utama uang serta kepentingan pribadi. Dan di akhir persidangan pada tahun 1995-nya, pengadilan pun pada akhirnya menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa ini, di mana mereka bertiga pada akhirnya sama-sama divonis hukuman mati dengan cara digantung. Tidak lama setelah mereka tuh mendekam di penjara, tepatnya pada tanggal 2 November tahun 2001-nya guys, Mona Fande, Afandi, dan juga Juraisi akhirnya menjalani proses eksekusi. Dan atas kasus yang dilakukan oleh si Mona Fande ini, kasus kriminalnya tersebut bahkan sangat melegenda di Asia Tenggara guys, serta menjadi salah satu kasus paling mengerikan dalam sejarah kriminal Malaysia.
So guys, itu dia adalah sebuah kasus pembunuhan dengan cara yang sangat-sangat kejam yang dilakukan oleh seorang wanita, suaminya, dan juga asistennya, yang dilakukan oleh seorang mantan penyanyi yang beralih profesi menjadi seorang dukun bernama Mona Fandey. Menurutku kasus kriminal kali ini bener-bener gila sih guys. Ya kali para pelaku dengan tega menghabisi si korban dengan motif uang serta kepentingan pribadi mereka. Kalau mereka tuh ingin kaya, ya harusnya mereka tuh kerja yang bener dong. Bukannya malah dengan cara menipu serta menghabisi kliennya sendiri. Egois banget kan ketiga pelaku tadi. Menurut kalian gimana guys, kasus yang dilakukan oleh si Mona Fandey ini, suaminya, serta si asistennya? Coba tulisin pendapat kalian di kolom komentar, kan aku penasaran banget dengan komentar kalian. Oke guys, aku rasa cukup sekian video dari aku. Makasih banget guys buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya guys. Amin. Oke guys, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.